Dan pemirsa, untuk mengetahui dan memantau apakah kemudian ada aksi-aksi yang informasinya dilakukan oleh kelompok buruh untuk menolak adanya undang-undang Cipta Kerja ini, kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami. Sudah ada di DPR RI Almira Sabira, ada Rian Yudhistira di Surabaya, dan juga ada Andi Kumala di Makassar. Kita mulai dari Jakarta dulu, dari DPR ada Almira Sabira. Almira, bagaimana kondisinya sejauh ini? Apakah ada kelompok buruh yang berunjuk rasa pada siang hari ini di sana? Ya, selamat siang pemirsa dan juga Alfat. Undang-undang Ketenagakerjaan yang semulanya adalah untuk meningkatkan investasi dan juga memperkuat perekonomian nasional justru malah menuai kritik dari berbagai pihak. Akibatnya di tanggal 6 dan juga hingga 8 Oktober mendatang diprediksi akan ada aksi unjuk rasa oleh buruh di sejumlah titik di Indonesia, salah satunya di DKI Jakarta, ini tepatnya di kawasan Senayan Jakarta di gedung DPR MPR RI Senayan. Namun pantauan kami sejak pagi tadi hingga siang hari ini tidak nampak adanya kerumunan massa baik di halaman DPR RI maupun di bagian depan gedung DPR RI dan juga di bagian belakang gedung. Dan pantauan kami tadi juga kami sempat berkeliling begitu Alfat, melihat-lihat di kawasan Senayan. Seluruh personil gabungan sudah siap siaga untuk menjaga dan mengantisipasi apabila nantinya terjadi aksi unjuk rasa yang diprediksi tadinya akan mulai sejak pukul 7 pagi hingga selesai, dan akan ada kurang lebih sekitar 7.500 buruh yang akan melakukan unjuk rasa di kawasan Senayan Jakarta. Jika kami jabarkan di sini akan ada dari Aliansi Buruh Banten Bersatu yang rencananya akan datang di tanggal 6 Oktober sebanyak 1.500 orang, kemudian juga DPP Persaudaraan PMI sebanyak 1.000 orang, DPP Konfederasi Serikat Buruh yang rencananya akan datang 1.000 orang, dan juga nanti akan ada KSPI, FSC LMPSI yang akan datang sekitar 10.000 orang di tanggal 6 dan juga tanggal 7 Oktober mendatang. Alfa dan juga pemirsa, di sini pengamanan dan kendaraan taktis sudah disiap-siagakan oleh pihak kepolisian seperti kendaraan water cannon, kemudian juga barakuda, dan tidak seperti kawasan TVRI, kemudian juga flyover Lakdogi, di pintu keluar masuk gerbang tol Senayan dan juga Selipi sudah dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian. Di sini sekitar ada 5.000 personil gabungan yang sudah berjaga di kawasan Senayan Jakarta. Dan untuk di kawasan flyover Lakdogi akan ada satuan petugas yang berjaga, yakni sekitar 195 personil. Untuk di Bundaran Semanggi juga sudah dilakukan pengamanan oleh personil pihak kepolisian, ada 70 personil. Di area gedung TVRI juga sudah ada 90 personil. Di belakang gedung DPR MPRI sudah ada 80 personil, dan juga di stasiun kereta api Palmerah yang merupakan kawasan sentral juga, yang mana di sini banyak sekali para warga yang melakukan perjalanan ke Jakarta dan berakhir di stasiun kereta api Palmerah. Di sana sudah ada 140 personil. Dan juga di kawasan PKRI sudah ada sekitar 40 personil, hingga di bagian perempatan Selipi di sini sudah ada 150 personil. Dan kami masih terus memantau di sini, Alfa dan juga pemirsa, apakah nanti semakin sore apakah para pendemo akan datang ke sini atau mereka mengurungkan niatnya, karena berdasarkan informasi yang kami dapat, pihak kepolisian Polda Metro Jaya sudah melakukan penyekatan di berbagai titik seperti di kawasan Bekasi, kemudian juga kawasan Depok, Kota Tangerang, Tangerang Selatan maupun juga Tangerang Kabupaten. Sementara itu, Alfat, kembali ke studio. Baik, terima kasih Almira Sabira. Belum ada terlihat adanya kerumunan massa untuk melaksanakan aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di DPR RI. Tapi bagaimana situasinya di Surabaya? Selamat siang, Rehan, silakan. Ya, Ken dan juga Alfat, benar sekali. Saat ini kami mengabarkan di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, yang rencananya akan digelar aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja oleh massa buruh, yaitu massa buruh wilayah Surabaya dan juga sekitarnya, seperti Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo, dan juga Gresik, yang akan melakukan aksinya pada hari ini. Tentunya aksi buruh akan dilakukan selama 3 hari. Secara maraton begitu, per hari ini tanggal 6, esok tanggal 7, dan juga lusa puncaknya pada tanggal 8 Oktober 2020 di tempat sama, yaitu di tempat kami mengabarkan saat ini di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya. Praktis untuk
arus lalu lintas, semua lajur di Jalan Indrapura ini belum ditutup oleh pihak kepolisian. Namun dari pihak kepolisian, baik dari Polrestabes Surabaya dan juga Polda Jawa Timur juga sudah bersiaga baik di dalam gedung DPRD Provinsi Jawa Timur maupun di area luar dari gedung DPRD Provinsi Jawa Timur ini. Sejumlah kendaraan taktis juga telah disiagakan dan juga kawat berduri juga disiapkan untuk mengantisipasi tentunya hal-hal yang tidak diinginkan. Persis pada pukul 11 lebih 10 waktu Indonesia bagian Barat, kami belum melihat kehadiran dari massa buruh yang akan melakukan aksi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur ini untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI baru saja. Untuk sementara demikian informasi yang bisa kami bagi dari Surabaya, Jawa Timur. Kembali kepada Anda, rekan-rekan di Jakarta, Alfa Tauhid dan juga Ken Ane. Baik, Rian Dustria mengabarkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Juga belum terlihat ada kumpulan massa di sana. Kita juga nanti akan melihat bagaimana kondisinya di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Andi Kumula, nanti kita akan pantau laporannya. Selepas jeda, kami kembali sesaat lagi. Polisi bersenjata lengkap bersiaga di sejumlah titik seperti Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta flyover Makassar. Ini terkait rencana aksi unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di Kota Makassar. Sebanyak 159 personil kepolisian gabungan menggelar pengamanan khusus di flyover Makassar. Ratusan kepolisian gabungan dari Polrestabes Makassar dan Polsek Panakukang Makassar ini menempati salah satu titik aksi di flyover Makassar. Untuk mengetahui kondisi di lapangan saat ini, pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Andi Kumala. Selamat siang, Mala. Sudahkah terlihat adanya kumpulan massa yang akan melakukan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di sana? Ya, Kenana dan pemirsa, memang hari ini ada rencana aksi buruh terkait dengan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR kemarin. Ada dua laporan organisasi buruh yang diterima oleh aparat kepolisian, yakni Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan juga Front Perjuangan Rakyat yang sedianya pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah akan melakukan aksi di gedung DPRD Sulsel ini. Namun hingga saat ini massa belum terlihat berkumpul. Aparat kepolisian juga tidak mengeluarkan izin untuk melakukan aksi tersebut karena di tengah pandemi, sehingga aparat kepolisian atau dari Polrestabes Makassar tidak memproses surat izin dari aksi yang akan dilakukan oleh para buruh ini. Namun info yang kami dapatkan bahwa para buruh tetap akan menggelar aksinya di gedung DPRD Sulsel dan sedang melakukan konsolidasi menuju ke gedung DPRD. Aparat keamanan pun disiagakan di sekitar gedung DPRD Sulsel dan juga di sejumlah titik aksi lainnya seperti di flyover dan juga di batas kota Makassar dan Kabupaten Goa. Ada 1.574 personil gabungan yang diturunkan oleh Polda Sulsel, baik itu dari Polrestabes Makassar, Polda dan juga bantuan dari TNI. Untuk di flyover sendiri atau di gedung DPRD Sulsel ada 159 personil yang standby untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa jika nanti massa dari organisasi buruh tiba di gedung DPRD Sulsel. Dan hingga siang ini mobil Dalmas juga disiagakan di sekitar gedung DPRD untuk mengantisipasi aksi massa yang nanti akan berlangsung di gedung DPRD Sulsel. Adapun sejumlah poin yang ditolak oleh sejumlah elemen buruh di Makassar, yakni terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama adalah adanya peluang kontrak tanpa batas. Yang kedua, dihapuskannya atau dipangkasnya hari libur. Yang ketiga, dihapuskannya hak untuk meminta PHK. Dihapuskannya sanksi jika tidak dibayar upah dan digantinya kebijakan pengupahan dari UMK dan hanya UMP saja yang diberlakukan. Ya, itu tadi informasi yang bisa kami laporkan dari gedung DPRD Sulsel. Kita kembali ke Ken di Jakarta. Terima kasih Andi Kumala mengabarkan langsung dari depan gedung DPRD Sulawesi Selatan di Makassar.